Trump kabur ke Israel diusir warga AS. Iran langsung serbu ratusan rudal. Di sisi lain, Iran pukul mundur pasukan Israel yang menduduki Masjidil Aqsa. Bentuk balas dendam, lihat warga Palestina dilarang sholat Idul Fitri. Ribuan warga Amerika Serikat turun ke jalan dan mengepung kediaman Donald Trump dalam sebuah aksi besar yang penuh ketegangan. Dengan teriakan lantang, mereka menuntut agar konflik dengan Iran segera dihentikan. Tidak hanya itu, massa juga mendesak Trump untuk lengser dari jabatannya. Bahkan sebagian demonstran secara ekstrim menyerukan agar ia diusir ke luar negara asing atau ke Israel. Diperkirakan sekitar 15.000 orang ikut serta dalam aksi tersebut. Demonstrasi berlangsung panas dan diwarnai penjagaan ketat aparat keamanan. Barikade polisi dipasang di berbagai titik untuk mencegah kericuhan yang lebih besar. Meski begitu, tekanan publik terhadap Trump terlihat semakin kuat dan sulit dibendung. Di tengah situasi domestik yang memanas, muncul kabar mengejutkan dari luar negeri. Donald Trump dilaporkan tiba di Israel pada Senin pagi 23 Maret 2026. Kehadirannya memicu berbagai spekulasi, termasuk dugaan bahwa ia mencari perlindungan di tengah tekanan politik yang terus meningkat di dalam negeri. Namun kedatangannya ke Israel justru diiringi peristiwa yang jauh lebih mengejutkan dan mencekam. Bukan sambutan hangat yang diterima, melainkan serangan mematikan. Iran disebut-sebut langsung mengirimkan kado berupa serangan rudal yang mengguncang wilayah tempat Trump diduga berada. Serangan tersebut dilaporkan menghantam kediaman Mayor Jenderal Eyal Zamir, Panglima Militer Israel, yang disebut menjadi tuan rumah bagi Trump. Informasi ini, sebagaimana dikutip dari media Teheran Top News, berasal dari intelijen Iran yang mengklaim telah mengetahui lokasi keberadaan Trump melalui jaringan mata-mata mereka di Israel. Tanpa menunggu lama, Iran dikabarkan langsung melancarkan serangan besar-besaran. Sekitar 400 rudal balistik disebut telah diluncurkan ke berbagai target, termasuk kediaman Mayor Jenderal Eyal Zamir. Ledakan dahsyat pun dilaporkan terjadi, menghancurkan bangunan tersebut hingga rata dengan tanah dan dilalap api. Dampak dari serangan ini sangat besar dan menimbulkan kepanikan. Namun hingga saat ini, kondisi Donald Trump maupun penghuni lain di dalam kediaman tersebut masih belum dapat dipastikan. Belum ada konfirmasi resmi mengenai korban jiwa atau siapa saja yang berada di lokasi saat serangan terjadi. Menariknya, media Israel dilaporkan belum memberitakan insiden ini secara terbuka. Negara tersebut dikenal sangat tertutup dalam hal informasi terkait korban atau kerusakan akibat konflik. Bahkan terdapat aturan ketat dengan sanksi berat bagi pihak yang membocorkan informasi sensitif terkait situasi keamanan nasional. Di sisi lain, media Iran meyakini bahwa siapapun yang berada di dalam kediaman tersebut kemungkinan besar tidak selamat, mengingat dahsyatnya serangan yang terjadi. Jika benar Donald Trump berada di lokasi saat kejadian, maka peristiwa ini berpotensi menjadi salah satu kabar paling mengguncangkan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Hingga kini, dunia masih menunggu kepastian dari berbagai pihak terkait kebenaran informasi ini. Situasi yang berkembang dengan cepat membuat ketegangan global semakin meningkat, dan banyak pihak khawatir konflik ini dapat meluas menjadi krisis yang lebih besar. Di sisi lain, bentuk balas dendam, lihat warga Palestina dilarang sholat Idul Fitri. Situasi di lapangan menunjukkan perkembangan yang semakin memanas ketika Iran dilaporkan berhasil memukul mundur pasukan Israel yang sebelumnya menduduki kawasan sekitar Masjidil Aqsa. Langkah ini dipandang sebagai bentuk balas dendam yang kuat dan terarah, terutama setelah dunia menyaksikan bagaimana warga Palestina dilaporkan mengalami pembatasan ketat, bahkan tidak diperkenankan menjalankan sholat Idul Fitri dengan leluasa. Peristiwa tersebut memicu gelombang kemarahan yang meluas, bukan hanya di kawasan, tetapi juga di berbagai belahan dunia yang mengikuti konflik ini dengan penuh keprihatinan. Serangan Iran dalam beberapa waktu terakhir bahkan dilaporkan semakin intens dan terorganisir, menjadi bagian dari rangkaian panjang operasi Triple Maze 4 yang kini telah memasuki gelombang ke-74 pada tanggal 22 Maret 2026.
Dalam fase terbaru ini, eskalasi yang terjadi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan menunjukkan pola serangan yang sistematis dan berlapis dengan jangkauan yang semakin luas. Iran disebut berhasil mengunci berbagai target penting, mulai dari kawasan selatan hingga ke wilayah utara Palestina yang berada di bawah pendudukan Zionis, menandakan adanya peningkatan signifikan dalam skala dan koordinasi operasi militer tersebut. Melalui pernyataan resmi terbarunya, Garda Revolusi Iran atau IRGC menegaskan bahwa gelombang ke-74 ini secara khusus diarahkan untuk menghantam titik-titik strategis di dua penjuru wilayah Palestina yang diduduki Israel. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari strategi yang telah dirancang secara matang, dengan tujuan memberikan tekanan maksimal sekaligus menunjukkan kapasitas militer yang terus berkembang. Iran klaim tumbangkan F-35 Amerika Serikat, teknologi siluman akhirnya tertembus. Iran nyatakan berhasil menjatuhkan pesawat tempur F-35 milik Amerika Serikat dalam insiden militer yang meningkatkan ketegangan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC yang merupakan salah satu kekuatan militer paling berpengaruh di negara tersebut dan memiliki peran strategis dalam operasi pertahanan maupun ofensif, mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menembak jatuh sebuah jet tempur siluman F-35 milik Amerika Serikat pada Kamis 19 Maret 2026 dalam sebuah insiden yang disebut-sebut sebagai eskalasi serius dalam konflik yang sedang berlangsung di kawasan tersebut. Menurut klaim yang disampaikan oleh pihak Iran, serangan terhadap pesawat tempur canggih tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat parah pada badan pesawat, sehingga jet tersebut tidak lagi mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai alat tempur udara berteknologi tinggi yang selama ini dikenal memiliki kemampuan stealth atau sulit terdeteksi radar. Dalam pernyataan resmi yang dirilis dan kemudian dikutip oleh kantor berita semi-resmi Iran, Fars News Agency, pada Jumat 20 Maret 2026, IRGC menjelaskan secara rinci bahwa pesawat tempur F-35 milik militer Amerika Serikat itu berhasil dilumpuhkan sekitar pukul 2.50 waktu setempat melalui penggunaan sistem pertahanan udara terbaru yang dikembangkan oleh Angkatan Udara IRGC yang diklaim memiliki kemampuan deteksi dan intersepsi target berteknologi tinggi. Lebih lanjut, IRGC menegaskan bahwa sistem pertahanan udara yang digunakan dalam operasi tersebut merupakan teknologi generasi baru yang dirancang khusus untuk menghadapi ancaman pesawat siluman modern, sehingga keberhasilan ini disebut sebagai bukti peningkatan kemampuan militer Iran dalam menghadapi teknologi canggih milik negara-negara Barat. Peristiwa penembakan tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Iran bagian tengah, sebuah area yang secara strategis penting karena sering menjadi jalur lintasan operasi militer udara, ketika pesawat tempur tersebut tengah menjalankan misi serangan yang diduga terkait dengan konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Situasi di wilayah tersebut pada saat kejadian dilaporkan berada dalam kondisi siaga tinggi, dengan aktivitas militer yang meningkat secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir, sehingga insiden ini dinilai bukan sebagai kejadian yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika konflik yang lebih besar. Hingga saat ini, kondisi pilot yang mengoperasikan pesawat tempur tersebut masih belum dapat dipastikan secara jelas oleh kedua belah pihak, baik oleh Iran maupun oleh Amerika Serikat, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi terkait kemungkinan nasib pilot tersebut di tengah situasi yang sangat berbahaya. Beberapa laporan awal bahkan menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan besar insiden tersebut berujung pada kecelakaan serius, mengingat tingkat kerusakan yang diklaim cukup parah, serta lokasi kejadian yang berada di wilayah konflik aktif. Di sisi lain, sebelumnya Komando Pusat Amerika Serikat atau United States Central Command atau CENTCOM yang bertanggung jawab atas operasi militer AS di kawasan Timur Tengah memberikan pernyataan yang sedikit berbeda terkait insiden tersebut dengan menyebutkan bahwa sebuah jet tempur F-35 memang mengalami gangguan serius setelah terkena serangan risal. CENTCOM menjelaskan bahwa pesawat tersebut terpaksa melakukan pendaratan darurat di salah satu pangkalan militer yang berada